Ada film baru lagi nih guys. Widih, mantul deh pokoknya. Gue bakal tampilin nih 4 film semi Filipina yang paling ajib sedunia. Semuanya masih anget, masih baru. Dirilis pada bulan Februari 2024. Pokoknya lo tonton aja deh nih ya sampai habis biar lo tahu nama-nama judul filmnya. Oke deh guys, langsung aja nih disimak ya. Let's go. Film yang pertama ini, widih, ajib banget nih film. Menceritakan tentang dua pasang suami istri yang selingkuh guys. Di awal ceritanya ada dua cowok nih yang lagi kebingungan karena ada wanita yang mati di kolam renang. Dan wanita ini adalah seorang istri dari salah satu cowok tersebut. Nah, cowok inilah suaminya dari cewek yang mati itu. Ceritanya kayak gini nih sebelum dia mati. Ini film Filipina tapi mainnya di Indonesia nih guys. Jadi di saat sang istri lagi mereksa baju suami, dia nemuin tiket Bali nih. Dan karena dia pengen tahu apa yang dikerjain suaminya, akhirnya dia pun pergi ke Bali deh tuh. Bali emang tempat yang paling keren deh tuh ya menurut gue. Selain cantik, tempatnya juga terlihat eksotis. Cocok banget deh tuh apalagi buat film ginian. Mantep deh pokoknya. Dan di saat ada pelayan datang ngasih minuman, cewek ini ngomong Indonesia guys. Terima kasih. Walaupun cuma ngucap gitu doang, tapi gue seneng banget dengernya, asik. Nah, di saat dia bangun dari tempat duduknya, berjalan sedikit nggak sengaja nih keciprat air. Ternyata cowok ini nih yang nggak sengaja nyipratin dia. Terus pas dia melangkah nabrak cewek itu deh tuh. Namun bukannya marah, dia malah seneng lihat badan tuh cowok. Pas si cowok itu pergi, ya udah bisa berlanjut deh tuh. Dan ternyata bener, pas malam harinya di saat dia mau jalan-jalan keluar, nggak sengaja dia ngeliat cowok itu langsung disamperin deh tuh ya. Yang pertama negor dulu poci-poci dikit, yang kedua ngajakin kenalan, yang ketiga jalan-jalan, yang keempat ngajakin makan malam, dan yang terakhir mau ngapain lagi coba? Untuk bagian yang ini langsung dilewatin aja deh ya. Keesokan harinya di saat dia bangun, dia agak sedikit kaget deh tuh. Tapi karena dia demen sama cowok itu, ya udah biasa aja. Setelah cowok itu pergi, dia pun langsung nelpon suaminya. Namun pas di tengah-tengah obrolan tiba-tiba dia sange guys. Dan ketika dia lagi ecek-ecek, selingkuhannya ngeliat. Ya udah, kucing kalau ngeliat daging langsung disamperin deh tuh. Langsung main lagi deh. Dipotong aja ya pas bagian yang ini. Di hari yang berikutnya mereka jadi semakin akrab. Si cowok ngajakin jalan keliling Bali sambil pakai baju adat Bali deh tuh ya. Pokoknya mereka berdua ini udah resmi deh tuh berselingkuh, asik. Bahkan mesranya itu bisa melebihi dari suami istri. Mesra abis. Pas malam-malamnya widih main lagi nih guys. Ajib deh pokoknya. Sampai lupa deh tuh ya tujuan dia ke Bali. Keesokan harinya dia telepon deh tuh sama suaminya. Namun suaminya juga lagi selingkuh di Bali, cuma nggak ketemu deh tuh ya. Pas di bagian yang ini ajib banget nih guys. Mereka di atas mobil, anjay. Tiap malam tuh ahem-ahemnya mumpung gak ada bininya ya guys. Pokoknya pas bagian yang ini lo harus kuat nontonnya guys, asik. Karena nggak ketemu sama istrinya di Bali, ya udah suaminya pulang lagi deh tuh ke rumah. Namun ternyata bininya udah pulang duluan. Karena udah beberapa hari nggak ketemu, akhirnya kangen-kangenan deh tuh. Langsung main deh tuh di tangga. Panas banget guys. Lo cari aja film aslinya guys, dijamin top markotop. Di sini gue cuma ngasih tahu potongan sinopsisnya aja. Oke, kita lanjut aja film yang kedua. Wah, ini film keren juga nih guys. Jadi ceritanya di sini ada cewek cantik nih lagi kolokan sama nyokapnya. Namun pas mereka lagi seneng-seneng selfie, nyokapnya mati guys, gara-gara sakit tuh. Namun setelah beberapa hari nyokapnya mati, bokapnya kawin lagi. Dan bininya itu, widih seger banget deh tuh ya. Tapi sayangnya anaknya ini gak suka sama nyokap barunya. Langsung kita lihat aja nih alur ceritanya. Saat lagi makan malam, bokapnya pengen banget nih kalau anaknya itu nerima nyokap barunya. Tapi sayang anaknya itu gak pernah suka sama nyokap barunya. Walaupun anak terus dirayu, tapi tetap aja dia gak suka sama nyokap barunya. Ya udah, akhirnya ngambek deh tuh bokapnya. Langsung pergi deh anaknya. Pas tengah malamnya guys, widih bokapnya tapi belum aja mulai, asmanya kambuh ya. Elah, bokap lagi ya nyari bini yang sama umurnya sama anak. Ya udah, pas ngelihat body seger bininya langsung kumat deh tuh. Jadi kecewa deh tuh bininya. Karena gagal dikelonin, akhirnya si bini nelpon selingkuhannya deh. Dan tak lama kemudian langsung main deh. Panas nih guys. Keesokan harinya di saat si anak lagi berjemur di pinggir kolam, tiba-tiba ada cowok nih bawa kampak. Pas si cantik ini bangkit dan ngelihat langsung ketakutan deh tuh. Dan kebetulan ada cowoknya nih langsung dihajar deh tuh ya. Namun pas nyokapnya datang, dia langsung ngasih tahu kalau itu adalah tukang kebunnya. Jadi ceritanya tukang kebunnya ini baru pertama kali masuk kerja. Dan karena nyokapnya nggak ngasih tahu, jadinya semuanya nggak ada yang tahu. Langsung pada minta maaf deh. Dan tak lama kemudian nyokapnya itu nganterin tukang kebunnya ke kamarnya. Namun setelah ngasih tahu kamar si tukang kebun, abis ngobrol-ngobrol sebentar langsung keluar deh tuh wujud aslinya. Dan karena risih, si tukang kebun pun langsung masuk ke kamarnya. Pada malam harinya
si anak mabok nih. Namun tak lama kemudian si tukang kebun datang ngasih bunga. Dan setelah bunganya itu diambil, si anak langsung curhat. Kata si anak bokapnya itu udah gak perhatian lagi sama dia, tapi lebih perhatian ke bini barunya. Ya iyalah, orang bininya masih seger banget. Namun setelah mereka ngobrol panjang sampai ngalor ngidul barat timur utara selatan Asia Eropa, ujung-ujungnya jadi begini nih. Sampai kaget si tukang kebun karena si anak lagi mabok. Gak peduli deh tuh ya, mau tukang kebun, tukang kredit, pokoknya sama aja kata dia. Sementara kata tukang kebun, kapan lagi bisa genjot majikan yoi. Namun di saat mereka lagi cipokan, nyokapnya ngeliat deh tuh diintipin. Bahkan sampai mereka melakukan nyokapnya masih ngintipin. Panas nih guys, langsung dilewatin aja deh ya pas bagian itunya. Keesokan harinya di saat si tukang kebun masuk kamar, tiba-tiba udah ditungguin sama nyokap majikannya. Widih, ternyata si nyokap juga demen sama tukang kebunnya. Langsung ngajakin main itu ya. Menang banyak nih tukang kebun. Kata dia kapan lagi bisa hajar dua majikan yoi. Pokoknya panas banget ini guys, gua aja gak sanggup nontonnya Azik. Keesokan harinya si nyokap datang lagi nih ke kamar si tukang kebun. Si tukang kebun dibeliin sepatu sama HP sama dia. Widih, mantul deh tuh ya. Karena bingung akhirnya si tukang kebunnya nanya kenapa dibeliin HP. Ternyata waduh, ada sesuatu di balik itu guys. Dia pengen si tukang kebun itu ngejebak si cantik anak tirinya. Kata dia, lo harus sama anak tirinya, terus lo rekam deh tuh pakai HP. Karena yang nyuruh majikan, akhirnya dia mau juga deh tuh ya. Pas HP itu diambil lagi, langsung main mereka guys. Wah pokoknya tajam banget pas di bagian yang ini. Langsung dilengkap aja deh bagian nya Azik. Ini pacar anaknya nih, dia lagi mau ngobrolin soal pernikahannya. Namun kata si cantik, jalanin dulu aja lah. Pas udah selesai ngobrol, pelukan dulu sebentar, langsung pergi deh. Namun tak lama kemudian si cantik datang nih ke kamar tukang kebunnya. Lalu dicurhat mencurahkan hatinya. Ya udah jadian deh tuh sama tukang kebunnya. Abis itu mau ngapain lagi coba? Panas nih guys. Tapi si cantik nggak tahu kalau adegan panasnya itu direkam. Dan di keesokan harinya langsung dipinta deh tuh hasil rekamannya. Setelah itu si cantik ngajakin tukang kebunnya jalan-jalan. Mereka refreshing sambil melihat pemandangan yang indah. Setelah mereka ngobrol-ngobrol sampai ngalor ngidul barat timur utara selatan Asia Eropa, ujung-ujungnya pasti begini lagi deh. Ya udah main lagi deh. Coba bayangin kalau di alam terbuka kayak gimana. Udah pasti segernya minta ampun yoi. Eits, langsung dilengkap aja deh bagian yang ini. Pas udah selesai mereka langsung lemes deh. Ajib gak tuh? Di malam harinya si nyokap mau ngecek hasil rekamannya nih. Langsung seneng deh tuh karena buat ngejebak anaknya. Dan setelah ngelihat rekamannya si nyokap pun langsung pergi. Tapi langsung ditahan sama tukang kebunnya. Karena si tukang kebun pengen dulu katanya. Ya cepong-cepong dikit dulu lah Azik. Namun pas lagi cepong si cantik ngeliat. Pas udah selesai si nyokap pergi, tak lama kemudian tukang kebunnya ngedengar suara cewek lagi nangis deh tuh. Ternyata si cantik yang lagi nangis gara-gara ngeliat di cepong tadi. Nah pas di acara ini nih guys, nyokapnya itu mau mempermalukan anaknya dengan cara mempertonton hasil rekaman tadi ke para tamu undangan. Namun pas video itu diputer, pada kaget deh tuh semuanya. Karena video yang diputer itu bukan video rekaman anaknya, melainkan video rekaman waktu si nyokapnya lagi cepong. Jadi ternyata si tukang kebun ini ngerekam waktu nyokapnya lagi nyepong dia. Nah sebelum video itu diputer, ternyata udah dituker sama dia flash disknya. Jadi waktu si cantik lagi nangis, dia udah ngejelasin kalau nyokap tirinya itu mau mempermalukan dia di depan umum. Makanya dia ngelakuin itu buat ngejebak nyokapnya. Pas digampar sama anaknya, merasa terdesak, dia ngambil pisau mau nusuk anaknya, yang kena bokapnya. Langsung modar deh. Dan gak lama kemudian langsung dibawa polisi deh tuh ya. Oke deh guys, jadi ceritanya ada satu keluarga yang punya usaha babi. Nah kalau yang ini anaknya nih masih sekolah. Bodinya guys gak kuat gue ngeliatnya kalau dia lagi beradegan Kalau yang ini bokapnya, dia yang ngatur semua usahanya. Suatu hari nyokapnya balik dari luar negeri, dijemput deh tuh. Wah nyokapnya juga mantep nih guys bodinya. Pas udah di rumah kangen-kangenan deh tuh biasa. Namun di keesokan harinya si nyokap ini mengambil alih semua usahanya. Cuma peraturan yang dia bikin agak ketat nih. Semua anak buahnya disuruh buka baju. Dia pengen punya anak buah yang badannya itu ideal. Nah tiba-tiba ada satu nih yang gak mau buka baju. Dia gak pede karena badannya paling kecil di antara yang lain. Tapi karena didesak akhirnya dia buka baju juga deh tuh. Karena kelihatan kecil ya udah akhirnya diusir deh tuh dia. Di hari yang berikutnya ada yang lamar kerja dan dia langsung diterima karena buat gantinya kecil tadi. Dan langsung aja deh tuh di keesokan harinya dia kerja. Pas si anak pulang sekolah dia main mata deh tuh. Si anak ini demen sama cowok itu. Namun waduh ternyata
nyokapnya juga senang sama cowok itu, sampai ngajakin di belakang. Aji gile. Panas nih guys. Pas udah selesai balik lagi deh tuh seperti semula. Yoi. Hampir tiap hari tuh nya. Tapi untuk yang kali ini anaknya tahu perselingkuhan mereka. Lagian nya di sebelah kamar anaknya. Udah ketahuan deh tuh. Wah kesel dong ya anaknya. Soalnya cowok yang dia demen dibuat sama maknya. Bokapnya sih nggak tahu dan anaknya pun nggak mau ngasih tahu. Tapi namanya bangke walaupun ditutupin tetap kecium juga. Cuma nah ini nih guys, karena usahanya itu punya bininya ya udah jadi berkuasa deh tuh bininya. Karena si bokap lagi pusing main jablay deh tuh dia. Nah posisi si bokap sekarang digantiin ya sama cowok itu, akhirnya dia yang berkuasa. Si bokap mah udah putus asa deh tuh ya, mabok-mabokan terus. Dan karena nggak kuat akhirnya dia pun minggat. Jadi sedih deh tuh ya anaknya. Singkat cerita anaknya dipakai nih guys sama tuh cowok. Karena si bokap nggak ada jadinya leluasa deh tuh dia. Tapi tak lama kemudian nyokapnya bangun, ya udah ngamuk. Namun pas lagi perang hebat tiba-tiba nyokapnya ditusuk pakai pisau. Langsung modar deh. Karena merasa terancam si anak pun pergi nemuin bokapnya. Pas bokapnya tahu abis deh tuh si cowok dihajar. Dan yang lebih parahnya lagi guys, endingnya itu widih ngeri. Si cowok itu dibunuh sama bokapnya terus dipanggang kayak babi. Pokoknya nih film keren abis sumpah. Udah gitu panas filmnya guys. Buat lo yang belum tahu sama film ini, catet nih judul filmnya. Oke deh guys, kita lanjut lagi film yang kedua. Film yang ini juga keren nih guys. Wah mantep deh pokoknya. Filmnya hampir sama yang kemarin gue upload tuh. Jadi menceritakan tentang seorang lonte gitu guys. Yoi. Cuma bedanya kalau yang kemarin gue upload itu dia kerjanya sendirian. Kalau yang ini dibantuin sama suaminya. Pokoknya ini film keren abis sumpah. Lo tonton deh tuh film aslinya. Dijamin top marko top. Oke deh guys, lanjut lagi film yang berikutnya. Untuk film yang ketiga ini guys, widih ajib juga nih film. Jadi ceritanya di sini ada sepasang suami istri yang hidup sederhana. Suaminya bekerja sebagai security, sementara bininya kerja sebagai karyawan restoran. Pada suatu hari ketika si suami lagi kerja jaga apartemen, dia melihat ada wanita cantik yang baru pindah di apartemen itu melalui CCTV. Namun cewek cantik yang baru pindah ini selalu dijadiin bacol sama si suaminya ini. Wede. Hampir setiap hari dia menghayalin tuh cewek. Bahkan di saat dia lagi sama bininya, yang dia hayalin justru bukan bininya tapi cewek itu. Udah gitu di saat cewek ini keluar megang pagar, harum tangannya itu masa diciumin. Terus digosok-gosok lagi pakai selampe supaya wanginya itu nempel ke selampe. Ya elah. Wah bener-bener tuh cewek udah bikin otak dia jadi ngeres. Sampai-sampai dia itu beli minyak wangi yang sama wanginya sama cewek itu. Wih sadis. Pokoknya lo tonton aja deh tuh film aslinya. Wah dijamin keren abis. Buat lo yang belum tahu nama judul film ini, nih catet nih. Wah ini film keren banget nih guys. Ada horornya dikit. Jadi di sini ada cewek yang mati bunuh diri. Wah pokoknya lo cari aja nih film panas guys. Kalau lo nggak tahu nama judul filmnya nih catet. Oke lanjut lagi film yang berikutnya. Wah film ini juga mantep nih guys. Menceritakan tentang perselingkuhan adik ipar. Yoi. Karena hampir setiap hari dia ngeliat iparnya itu disiksa sama abangnya. Tapi bukan penyiksaan fisik ya guys, melainkan penyiksaan karena sering curhat-curhatan ya udah selingkuh deh tuh mereka. Pokoknya ajib banget ini film guys. Wah rugi deh kalau lo nggak nonton filmnya. Lo cari aja deh tuh sampai dapet film aslinya kalau lo nggak tahu nama judul filmnya nih catet. Oke lanjut lagi film yang berikutnya. Ini juga mantep nih guys. Wih pokoknya lo cari deh tuh sampai dapet kalau lo nggak tahu nama judul filmnya nih catet.